Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Marlina SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Syartengara Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Farida Hanum. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 5 Syartengara Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya. Jadi hari ini, Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Iya. Dan nanti saya amati proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses kognitif di dalam kelas, adapun tujuan yang ingin dilakukan kognitif kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi, kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya, Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajarannya, Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu bagaimana, Bu? Harapan saya dengan anak-anak menonton video tayangan tentang materi pelajaran pada hari ini dapat mengidentifikasi makna kata dari sinonim dan antonim. Iya, berarti tujuan pembelajarannya boleh tahu ini Makna kata dari antonim dan sinonim ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan di saat observasi? Setelah anak-anak menonton video dan mengerjakan kerja kelompok berdasarkan KPD yang saya bagikan, saya mengharapkan anak-anak dapat menerima pembelajaran makna sinonim dan antonim dengan cermat. Iya. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, dan mungkin dari segi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari segi metode pembelajarannya. Ya, itu strategi yang saya buka adalah pembelajaran berintegrasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian siswanya. Dan untuk modelnya saya menggunakan basic masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan individu. Ya. Baik, Ibu. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Kemudian menggunakan pembelajaran problem based learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Saya menggunakan media laptop, infocus, serta video pembelajaran mengenai makna antonim dan sinonim. Iya, baik Ibu. Kemudian bagaimana dengan atau jadwalnya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Kemudian pada hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Dan saya akan melaksanakan pembelajaran antonim dan sinonim ini pembelajaran bahasa Indonesia hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 pada jam pertama dan jam kedua. Baik Ibu. Jadi nanti hari Selasa pada tanggal 8 Oktober di jam 1 kelas 5 saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan seperti kelas untuk melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang terakhir ya. Kemudian pada saat pasca observasi terakhir itu nanti kita akan didampingi oleh vendor praktiknya, Bu. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya harapkan dengan adanya percakapan ini, saya dapat mempersiapkan melalui
Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur sinonim dan antonim. Setelah menyelesaikan KBD, peserta didik dapat menentukan dan mempresentasikan sinonim dan antonimnya dengan cermat. Nah, tapi lawan kata ya. Kalau yang kelompok ini tugasnya sinonim, kalau yang ini antonim. Tahu antonim tadi apa? Tahu ya. Tugasnya adalah mencari kata sinonim. Ya.
pembelajaran sedang terlaksana ya Bu ya. Jadi ini catatan saya juga sudah sesuai dengan beberapa yang disampaikan di pra observasinya juga sudah tampak semuanya. Terkhususnya di tingkat PGL juga anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi bersama, kemudian presentasi dan evaluasinya ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini terkait dengan hambatan ya Bu ya. Adakah proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas itu, apakah ada hambatan yang terjadi? Ada. Ya, antara lain di ini ya, waktu kita berbicara menjelaskan pemahaman dari bagian bahasanya, bahasa. Jadi memahami bahasa karena ada bahasa daerahnya juga ya. Ya. Nah, terkait dengan hambatan yang terjadi Ibu, kira-kira menurut Ibu kenapa sih ini bisa terjadi? Ini menurut pribadi Ibu. Menurut pengamatan saya dan secara pribadi juga, itu karena anak-anak terbiasa dengan bahasa daerah di sekolah dan di rumah, sehingga ketika memahami bahasa yang ada di buku itu mereka sulit. Kemudian ini Bu, terkait dengan beberapa hambatan yang disampaikan, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang Ibu lakukan untuk mengurangi atau memodernisir atau kalau bisa menghilangkan hambatan tersebut? Saya membiasakan diri saya dengan siswa, walaupun dengan bahasa sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, terkait dengan solusi, apakah sudah Ibu laksanakan tadi? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi untuk memperbaiki hambatan tersebut, untuk belajar seperti ya Bu, ini sangat luar biasa apa yang Ibu sampaikan dan apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin, yang ketika saya amati, jadi memang secara kelihatan berdasarkan hasil perbincangan kita di pra observasi, alhamdulillah semuanya sudah tampak, mulai dari penyampaian tujuan pembelajarannya, strategi berdiferensiasinya juga, kemudian adanya konten, adanya proses, kemudian pembelajaran dari PBL. Jadi sintak-sintaknya sudah saya catat dan semuanya ada, cuma memang ada beberapa hambatan yang tadi disampaikan. Ya saya memang melihat juga ada yang terlihat dari siswa itu sendiri, kemudian dikuasai oleh siswa tertentu saja. Kemudian yang presentasinya juga hanya siswa yang dianggap pinter ya, sedangkan yang lainnya tidak begitu terlibat ya. Nah, kemudian terkait dengan solusi yang Ibu sampaikan juga sangat luar biasa, dan saya mengharapkan solusi yang sudah Ibu sampaikan ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga bisa membantu kegiatan pembelajaran Ibu bisa lebih positif, apalagi pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi itu mendukung potensi siswa, berpihak pada murid dan memaksimalkan potensi setiap murid. Itu ya. Nah, baik Ibu. Jadi cukup itu saja pertanyaan yang saya ajukan hari ini ya Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih karena ini sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, mulai dari pra, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Jadi terima kasih Ibu sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi adakah yang mau Ibu